Pasarwa itu di mana? Di Kenang. Pasarwa punya anak berapa? Satu lagi ada di luar. Udah besar. Kelas 3 SD. Pasarwanya meninggal. Sudah diketemukan. Ya. Oke. Anaknya Pak Sekda tolong. Yang ini siapa yang kecelakaannya? Meninggal. Punya anak berapa? Ini aja. Nanti anaknya dicatetin ya, jadi jaminan dari saya. Karena dari pihak perusahaan, dari komponen penyelenggaranya ada santunan nggak sekarang? Ada berapa? 5 juta. Jadi diberi 5 juta. Hanya itu saja. Ibu, kami ingatkan kepada Anda yang mendengar suara ini, yang tergolong Anda membuat kerusakan di muka bumi ini, ketahuilah doa orang-orang baik ini akan menghancurkan Anda. Kalau Anda tidak segera tobat, mumpung masih ada waktu. Dilansir dari Tribun Jabar ID, Cirebon tangis haru mewarnai pertemuan keluarga korban longsor Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di gedung kantor Gubernur Jabar, Bel Jaya Dewata, Kota Cirebon, Senin, 2 Juni 2025. Suasana penuh emosi itu pecah saat sejumlah anak-anak korban yang kehilangan orang tuanya memeluk erat Deddy Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Kami mengundang semua keluarga korban untuk berdialog langsung, mendengarkan keluh kesah, dan menyampaikan empati pemerintah, ujar Deddy Mulyadi, kepada wartawan usai pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga yang terdampak bencana. Bantuan itu bersumber dari sejumlah pihak. Terkait bantuan yang kami berikan kepada para korban longsor, totalnya kalau uang tunai 35 juta rupiah. Ada BPJS-nya? Artinya perusahaannya melindungi anak bapak dengan BPJS nggak? Dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja. Nggak tahu. Nanti dicek Pak Sekda, mereka itu terdaftar di BPJS nggak? Ada asuransinya nggak? Artinya kontrennya mengasuransikan nggak kepada mereka? Ya, kalau mengasuransikan kecelakaan kerja sekarang kan berarti kan ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya udah, saya nyampaikan duka pada Bapak ya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosanya di tempat kemuliaan. Ya. Ya, Ibu siapa? Anaknya Pak Sekda tolong catetin ya. Nanti anak-anaknya disekolahin sama saya ya. Ya, nanti dijain sama saya. Ya. Ibu tenang aja sekarang, sudah dimakamkan. Sudah. Nih, segala sesuatunya nanti kita bantu. Ya. Pertanyaannya adalah, dari perusahaan sudah ada, dari kontraknya sudah ada bantuan. Dari kontraknya sudah ada bantuan dari perusahaan penambang. Nah, belum. Nggak ada sama sekali. Santunan nggak ada. Oke. Ya, ini Ibu siapa? Nih, ya. Di situ Ibu barangkali tahu suami Ibu ada jam BPJS-nya. Bulan-bulan kemarin baru bikin katanya. Kerjanya udah lama. Sudah lama. Udah tahu. Tapi dari perusahaan tidak ada BPJS. Ya, katanya kita bikin tapi belum jadi. Kan artinya 2 tahun sudah dari dulu. Ya, artinya kerjanya kan sudah lama di sini. Ya, berarti kan tidak ada BPJS-nya. Yang punya niat jelek di negeri ini, selesaikan urusannya. Ya Allah, mohon bagi para ibu yang solehah, para bapak yang soleh, yang dirundung sakit, kefakiran, dan seterusnya, minta kepada Allah. Kami mohon, beres nanti. Anda akan melihat keajaiban-keajaiban. Dan kami ingatkan kepada Anda yang mendengar suara ini,
yang tergolong Anda membuat kerusakan di muka bumi ini, ketahuilah doa orang-orang baik ini akan menghancurkan Anda. Kalau Anda tidak segera tobat, mumpung masih ada waktu, siapapun Anda, jangan menyalakan api di negeri ini, jangan menyiram dengan minyak di negeri ini, membuat kerusakan di negeri ini. Ada hitungannya di hadapan Allah. Saya tidak bisa menghukum Anda. Bahkan mungkin kalau presidennya pun tidak bisa menghukum Anda, ada Allah. Dan ada doa orang-orang soleh ini. Takutlah kepada Allah. Semuanya hendaknya takut kepada Allah. Ada hitungannya. Siapapun Anda bisa seorang pejabat, Anda bisa seorang bisnismen, Anda bisa seorang ustaz. Bahkan mungkin Anda adalah sebagai orang biasa. Kalau sudah niatnya busuk di negeri ini, akan ada hitungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ahli iman, tenanglah Anda. Tenanglah Anda, ada yang kursi. Memang kita harus berjuang, iya. Berjuang. Akan tapi jangan konsesi. Jangan keluar kalimat kotor. Jangan menjadikan Anda sebab umat bermusuh. Selesai. Allahu a'lam bishawab. Bahaya pengelola tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa. Iya tahu. Izinnya kan tahun 2020 saya menjadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Bukan, gini, izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 nah gitu. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi kitab. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Ya. Nanti tanya kepala SDM. Kalau satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Sumbang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang milik pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan kepala SDM-nya juga baru kan sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit kan ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Iya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada